Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman buruh, pekerja seluruh Indonesia, khususnya teman-teman buruh pekerja di wilayah Cirebon Raya atau di wilayah 3 Cirebon. Semoga dalam keadaan sehat, tidak di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh para pekerja buruh dijauhkan dari wabah COVID-19 yang pada saat ini menghantam seluruh sektor yang ada di Indonesia. Kawan-kawan media yang saya hormati, hari ini kami dari FSMI Cirebon Raya melakukan konferensi pers terkait pernyataan sikap kami mengenai penolakan keras kami FSMI Cirebon Raya terhadap rencana atau rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang digabungkan jadi satu, yaitu di Omnibus Law. Kami menolak secara tegas, keras, bahwa hal itu sangat merugikan kaum buruh. Sekali lagi, kawan-kawan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini atau siang hari ini, kami beserta jajaran FSMI Cirebon Raya sekali lagi menyatakan konferensi pers ini sebagai bentuk pernyataan sikap resmi kami FSMI Cirebon Raya terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja. Nanti akan lebih lanjut, akan disampaikan oleh Ketua FSMI Cirebon Raya, Bung Asep Fedartono, yang akan menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas aksi yang kita lakukan besok di tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020. Apa yang kita lakukan, untuk apa kita melakukan, dan apa dampaknya terhadap rancangan RUU Cipta Lapangan Kerja ini ke depan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Ketua KC FSMI Cirebon Raya, kami persilakan untuk menyampaikan dari awal sampai dengan terakhir saat ini, kenapa kita melakukan aksi yang terbesar mungkin ya, aksi finish, aksi yang sebentar lagi, besok tanggal 8 akan ada pengesahan RUU Cipta Kerja. Artinya pembahasan di balik di sana DPR RI sudah kelar, tinggal nunggu disahkan sebagai sebuah undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman buruh, teman-teman media yang saya hormati. Secara singkat akan saya jelaskan terkaitan masalah Omnibus Law tentunya. Yang harus kita ketahui bersama bahwa Omnibus Law ini adalah aturan perdana yang akan ada di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Omnibus Law ini menggabungkan beberapa aturan menjadi satu aturan, diantaranya seperti itu. Dan di dalamnya ada yang namanya adalah salah satu klaster, yaitu adalah klaster tenaga kerjaan yang dibahas paling akhir di antara RUU Omnibus Law tersebut. Kenapa sih buruh ini menolak Omnibus Law, klaster ketenaga kerjaan? Tentunya adalah teman-teman harus ketahui ada beberapa hal yang kita lakukan, diantaranya adalah kita melakukan sebuah konsep lobby, aksi, dan politik. Konsep yang kita lakukan adalah kita harus ketahui bahwa kenapa buruh menolak, bahwa dasar kita adalah melalui kajian analisa terhadap draft RUU tersebut. Draft RUU tersebut kita melakukan analisa, diantaranya adalah terkaitan pesangon, terkaitan masalah upah, terkaitan masalah outsourcing, terkaitan masalah kontrak, dan lain-lain tentunya yang akan merugikan kita teman-teman buruh. Dan diantaranya klaster ketenaga kerjaan ini dibahas paling akhir. Kami sudah lakukan upaya-upaya konsep ini, sudah kami serahkan, diantaranya melalui pimpinan kami, konfederasi, sudah menyerahkan kepada pemerintah maupun DPR
Tapi sampai hari ini pemerintah dan DPR belum mengakomodir permintaan dari beberapa hal konsep tadi. Lobby-lobby kita sudah lakukan kepada Panja Baleg, ke Baleg, diantaranya untuk menemukan titik solusi terkaitan masalah Omnibus Law tersebut. Dan karena belum terakomodirnya permintaan kami selaku buruh yang ada di Indonesia Raya, maka kami sepakat dari Sabang sampai Merauke, diantaranya adalah Cirebon Raya, buruh-buruh Cirebon Raya sepakat bahwa 6, 7, 8 Oktober kami akan melakukan aksi dan mogok nasional. Tentunya akan ada di beberapa puluh titik di kabupaten maupun kota Cirebon, tentunya di Cirebon Raya. Dan dilakukan bukan hanya oleh SPMI, teman-teman SP yang lain ataupun serikat-serikat yang lain pun akan melakukan hal yang sama, yaitu akan melakukan aksi dan mogok nasional. Tentu itu yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup. Baik kawan-kawan buruh di seluruh wilayah Cirebon Raya khususnya, terima kasih pada Bung Asih yang sudah menyampaikan tentang rencana aksi kita yang akan kita lakukan khususnya FSMI Cirebon Raya dalam hal penolakan kami, bentuk penolakan kami, hak kami sebagai pekerja yaitu hak mogok kerja. Kami menolak dengan tegas FSPMI, KSPI dan seluruh elemen-elemen federasi yang lain yang ada di Indonesia dengan tegas. Kemarin sudah ada beberapa pertemuan, beberapa pimpinan-pimpinan buruh, serikat pekerja melakukan pertemuan bahwa mereka sepakat, hampir kurang lebih ada 32 federasi yang ada di Indonesia sepakat untuk melakukan gerakan bersama besok, yaitu melakukan mogok kerja nasional pada tanggal 6, 7, dan 8. Karena rencana tanggal 8 Oktober tahun 2020 besok itu akan ada pengesahan paripurna dari DPR RI mengesahkan sebuah undang-undang yang sepanjang jalan sudah kami lalui dari beberapa bulan ke belakang, dan besok finishnya itu tanggal 8 beliau di sana akan mengesahkan sebuah rancangan menjadi sebuah undang-undang. Tentu undang-undang tersebut akan berlaku lebih dari puluhan tahun, dan ini akan terdampak adalah para pekerja dan buruh seluruh Indonesia. Kawan-kawan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman Cirebon, tadi sudah disampaikan kenapa kita menolak rancangan RUU Ciptaker Lapangan Kerja ini. Salah satunya adalah beberapa penurunan kesejahteraan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan antara RUU Cipta Kerja ini nilai antara RUU Ciptaker Lapangan Kerja dengan Undang-Undang 13 jauh malah ke bawah, menjadi downgrade. Contoh simpel yang sangat kami sampaikan di sini, artinya beberapa item-item yang nilainya diturunkan dalam RUU ini adalah salah satunya adalah menghilangkan UMK. Upah minimum kota kabupaten itu akan dihilangkan, akan berganti menjadi UMP. Artinya kalau kita lihat UMK saat ini adalah 2.196.000, besok kalau RUU Cipta Lapangan Kerja ini disahkan, maka akan menjadi upah minimum provinsi. Nah, kalau kita lihat saat ini, upah minimum provinsi saat ini itu di sekitaran 1, berapa ya? 1,8. 1,8. Artinya besok kawan-kawan yang apabila ada yang diberikan upah 1,7, maka kalau sekarang UMK-nya adalah 2.996.196, kalau besok ada yang diberikan upah 1,5 juta atau 1.500.000, maka itu sudah kena pasal yang namakan upah di bawah UMK. Karena apa? Karena menggunakan UMP. UMP-nya 1,8. Artinya orang-orang yang saat ini upahnya adalah 2.196.000, besok kalau RUU Cipta Kerja jadi disahkan, maka dipastikan tidak ada kenaikan selama belum menyentuh angka 2.196.000. Artinya 1,8 terus menyentuh sampai dengan 2.296.000. Itu satu hal, yaitu UMK dihilangkan menjadi UMP. Lalu berikutnya apa? Kontrak kerja yang berkepanjangan. Kawan-kawan tidak punya kepastian kerja karena di kontrak
seumur hidup. Tidak ada namanya kepastian kerja. Tidak ada kepastian kerja berarti apa? Berarti kawan-kawan seumur hidup, teman-teman buruh di Kabupaten Cirebon, di wilayah Cirebon Raya ini, tidak ada kepastian bekerja. Mau bekerja, tidak ada namanya yang tetap, karena semuanya kontrak itu dilegalkan seperti itu. Jadi 1 tahun, kontrak 1 tahun kontrak, dan itu tidak akan mencapai 1 tahun dalam usia masa kerja 8 bulan atau 9 bulan, perusahaan akan mem-PHK. Dan itu tidak ada hukuman. Kawan-kawan di sana dalam hal di PHK tidak ada hukuman apapun, tidak ada namanya perselisihan nanti di persidangan. PHK bisa-bisa saja dilakukan oleh pihak perusahaan. Artinya, akan kontrak terus-terusan seumur hidup. Kontrak lagi, dan kontrak. Dan itu banyak sekali pasal-pasal yang sudah dijelaskan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Maka kami menyerukan kepada seluruh para pekerja buruh yang ada di Cirebon Raya ini untuk bergerak bersama-sama, bahwa ini adalah bukan hajat kami FSPMI, ini adalah hajat para pekerja, para buruh seluruh Indonesia. Anda di sana yang sebagai pekerja akan merasakan dampak hal RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Maka kami menyerukan sekali lagi pada kawan-kawan di seluruh wilayah Cirebon Raya, bagi teman-teman pekerja, para buruh di Cirebon Raya, untuk bergerak bersama-sama. Ini adalah hajatmu, ini adalah tugasmu, ini adalah perjuanganmu. Besok kalau ini disahkan itu akan berlaku sampai dengan 10 tahun, 20 tahun, dan terus-terusan akan berlaku selama belum ada perbaikan. Maka umurnya tidak mungkin 1 bulan, 2 bulan undang-undang ini, akan terus-terusan. Maka yang merasakan dampak itu adalah kawan-kawan nanti, generasi kawan-kawan ke bawah. Bisa jadi generasi 7 turunan kawan-kawan akan merasakan itu dampak semuanya. Tidak ada kepastian kerja, job security, tidak ada kepastian jaminan sosial, tidak ada pendapatan. Semuanya tidak ada unsur-unsur itu. Jadi kami sekali lagi menyerukan, ini adalah tugas kita bersama. Besok kami FSPMI Cirebon Raya akan melakukan aksi secara serentak, ya. Namun aksi ini bukan dilakukan di satu titik, tapi aksi ini kami lakukan di depan anggota-anggota Serikat Pekerja FSPMI, di depan pabrik, di depan perusahaan. Ada titik 1, titik 2, titik 3, terus sampai dengan beberapa titik. Tadi kurang lebih berapa titik tadi? 10 titik. Titik apa? Puluhan titik. Puluhan titik kami ada aksi-aksi di depan pabrik. Ini bukan bentuk protes kepada perusahaan, tapi kita bentuk protes kepada pemerintah. Kita stop produksi seluruh Indonesia. Hal yang sama dilakukan 6, 7, 8. Maka gerakan ini adalah gerakan mogok nasional disertai dengan aksi secara bersama-sama serentak seluruh Indonesia sebagai bentuk protes. Kita meminta bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja khususnya bab ketenagakerjaan dicabut, ditarik dari Omnibus Law tersebut. Sekali lagi kami mengajak kepada kawan-kawan untuk turun bersama-sama di jalan. Kita suarakan sebagai bentuk protes kita sebagai pekerja serikat buruh dan elemen pekerja, elemen buruh. Dan bahkan besok bukan hanya pekerja-pekerja saja yang akan turun. Semua elemen-elemen dari elemen tani, elemen nelayan, dan semua mahasiswa akan bergerak bersama-sama menyuarakan penolakan hal ini. Ini sangat menyedihkan kawan-kawan. Sekali lagi saya sampaikan, upah yang di Undang-Undang 13 dan RUU Cipta Lapangan Kerja ini nilainya menjadi turun dan sangat menyedihkan sekali. Ditambah satu lagi saya sampaikan di sini, item berikutnya tentang RUU tadi, saya sampaikan dengan tegas di sini bahwa nilai pesangon, biar kawan-kawan paham di sini, nilai pesangon yang di Undang-Undang 13 itu adalah sebesar 32 kali upah, maka akan di RUU ini akan diturunkan kurang lebih di kisaran sampai 10 kali upah atau 9 kali upah. Maka dari 32 menjadi 9 kali upah. Nah, ini turun sekali nilai seperti ini. Jadi siapa yang akan bersyukur merasakan RUU Cipta Kerja adalah teman-teman dari para pengusaha. Mereka akan senang. Kita sepakat sekali lagi, kita bukan anti investor. Kita sepakat silakan investor masuk. Lalu kalau investor tadi masuk datang itu karena menyampaikan, beberapa menteri menyampaikan bahwa nanti akan tercipta lapangan kerja. Ya, tercipta lapangan kerja, tapi kesejahteraannya menjadi turun. Kesejahteraannya menjadi turun. Jadi menciptakan, tapi kesejahteraan menjadi turun. Ini sama saja kita digerus oleh keadaan, kita diinjak-injak oleh keadaan. Siapa di balik mereka itu semua? Mereka adalah teman-teman yang punya modal besar untuk merubah kondisi-kondisi yang ada di perburuhan di Indonesia. Kami sekali lagi menyerukan kepada kawan-kawan, gerakan bersama, anggota kami FSPMI itu akan melakukan aksi
tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020 di puluhan titik yang tersebar di beberapa anggota kami di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, terus seterusnya. Sampai dengan hari ini kami terus memberikan konsolidasi, melakukan pertemuan-pertemuan untuk mematangkan aksi kita bersama. Jadi sekali lagi, ini bukan aksinya FSMI, tapi seluruh elemen-elemen yang ada, elemen serikat pekerja seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari pernyataan dari kami, mungkin akan disambung barangkali dari rekan kami, Ketua PC AI, Bung Agus Rianto, mungkin akan menyampaikan beberapa pandangan-pandangan tentang terkait rencana-rencana besok yang kita lakukan bersama-sama. Kita berharap, kita berdoa semua, kita berharap semua agar RUU Cipta Lapangan Kerja ini dicabut bab ketenaga kerjanya dari Omnibus Law ini. Kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi, ini bukan hajat kami, ini hajat seluruh para pekerja, para buruh semua. Kami minta dukungan, kita minta sobat kepada kawan-kawan semua yang ada, baik media yang hadir hari ini, kita minta support, dukungan, doa. Kita berjuang untuk turunan kita, generasi-generasi kita nanti di bawah kita. Sekali lagi, kami berharap sekali lagi dengan keikhlasan kawan-kawan yang hadir hari ini sudah meluangkan waktu mengkonsolidasi anggota-anggotanya untuk bergerak bersama-sama besok 6, 7, 8 besok Oktober 2020 untuk bergerak bersama-sama untuk generasi-generasi kita, untuk anak cucu kita besok. Untuk siapa RUU Cipta itu? Bukan untuk kita sebagai pekerja. Sekali lagi, kami sepakat investor masuk datang ke Indonesia, tapi kami tidak sepakat kalau kesejahteraan pekerja buruh menjadi turun drastis. Itu kami tidak sepakat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan kepada semua kawan-kawan pekerja, ya, tidak hanya kawan-kawan pekerja yang berserikat, karena hakikatnya ancaman Omnibus Law, terutama klaster ketenagakerjaan, ini mengancam nasib para pekerja secara individual. Jadi artinya pergerakan untuk melawan Omnibus Law, terkhusus klaster tenaga kerja ini, adalah menjadi tanggung jawab kita semua secara pribadi sebagai rakyat pekerja. Tentunya tadi di awal sudah banyak disinggung, sudah banyak juga dijelaskan kenapa alasan kami menolak terhadap Omnibus Law terkhusus klaster cipta kerja ini. Beberapa poin memang posisinya jauh menurun dibanding dari aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya, yaitu 13/2003. Upaya panjang sudah kami lakukan, dari mulai pertemuan-pertemuan, dari mulai dialog-dialog, dari tingkatan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat sampai kami di wilayah, di daerah, bahkan di tingkatan perusahaan sebetulnya sudah berupaya agar pemerintah mendengar suara kami rakyat pekerja tentang adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini. Maka karena pemerintah pun mengambil sikap yang sifatnya adalah memaksa, kami pekerja pun terpaksa akan memberikan perlawanan secara tegas untuk melawan setuntas-tuntasnya. Harapannya gagalkan Omnibus Law, terkhusus adalah klaster cipta kerja. Maka kami pastikan anggota kami yang tersebar di wilayah Kabupaten Kota Cirebon, atau kita sebut Cirebon Raya, tanggal 6, 7, 8 akan melakukan aksi secara serentak, unjuk rasa atau mogok nasional yang bertempat di depan perusahaan masing-masing. Tuntutannya sama, yaitu cabut atau gagalkan Omnibus Law, terkhusus keluarkan Cipta Kerja dari RUU Omnibus Law. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari pimpinan cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selamat berjuang kawan-kawan pekerja. Baik, terima kasih kepada Bung Agus yang sudah menyampaikan pernyataan sikapnya. Mungkin dari kami cukupkan sekian pernyataan sikap SN Cirebon Raya terkait dengan kegiatan besok sebagai bentuk protes kami
kepada pemerintah. Sekali lagi, bentuk protes kami kepada pemerintah tentang RUU Cipta Lapangan Kerja yang dipaksa disahkan besok tanggal 8 Oktober 2020. Mereka memaksa, kita juga memaksa, keluar dari kantong-kantong pabrik, kita keluar dari kantong-kantong perusahaan, kita berdiri serentak bersama-sama di depan pintu perusahaan sebagai bentuk protes. Kita akan mencegal jangan sampai RUU Cipta Lapangan Kerja ini bisa lolos dan disahkan oleh pemerintah yang nilainya akan merugikan kaum pekerja, kaum buruh seluruh Indonesia. Mungkin dari kami cukup sekian, barangkali ada tambahan. Saudara Intan, cukup. Baik, kawan-kawan media, saya akhiri pernyataan sikap FSM Tirtomarya hari ini. Barangkali dari media ada yang perlu ditanyakan, kami berikan waktu 5 menit. Dipersilakan, ada yang bertanya? Ya, saya mau bertanya. Tadi kan rencana buruh ini kan akan melakukan aksi di beberapa titik. Tadi saya sempat menangkap itu akan melakukan aksi itu di depan perusahaan. Nah, kenapa aksi ini dilakukan di depan perusahaan, tidak di pusat pemerintahan, misalkan di DPRD atau di kantor bupati atau wali kota itu. Nah, terus yang kedua, apabila RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh pemerintah, tadi rencana buruh itu kan akan melakukan mogok nasional. Nah, mogok nasional itu sampai kapan akan dilakukan oleh khususnya buruh untuk menolak RUU Omnibus Law ini? Ya, Oke, itu saja ya. Baik, yang pertama pertanyaan adalah kenapa para pekerja buruh itu melakukan aksinya itu di depan pabrik. Yang kedua, sampai kapan mogok nasional itu dilaksanakan oleh para pekerja buruh di seluruh Indonesia ini? Silakan. Pertama adalah kenapa kita aksi ini di depan pabrik. Kita ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua PC Aneka Industri, kita upaya-upaya jalan panjang kita sudah tempuh. Diantaranya adalah kita lakukan upaya-upaya lobby-lobby ke DPR, ke DPRD, dan tentunya ke semua pihak lah kita lalui. Kemudian kenapa kita lakukan di depan pabrik adalah bahwa kita sebut ini adalah mogok nasional. Artinya adalah kita akan melakukan sesuai regulasi adalah Undang-Undang 998. Kita nggak lakukan di pemerintahan, tapi kita lakukan ini depan pabrik-pabrik. Di depan pabrik-pabrik kita menyampaikan pendapat kita di muka umum, ya kan, berdasarkan Undang-Undang 998. Ingin kita menjelaskan bahwa kita ini aksi unras dan mogok nasional, kira-kira seperti itu. Dan kalaupun kita ke DPR RI ini kurang maksimal, karena nanti juga bahasanya menampung. Maka kita lakukan upaya ini kan karena besok ini hal yang urgent. Tadi disebut bahwa kita harus jegal. Ketika bahasa jegal kita lakukan secara upaya melalui konstitusi, yaitu melalui 998. Maka kita lakukan aksi-aksi di depan-depan pabrik oleh para pekerja tersebut. Yang kedua adalah Kenapa sampai tersangka kapan mogok nasional? Mogok nasional. Mogok nasional ini kita akan lakukan sampai dengan harapan kita. Dengan harapan kita malahan begini, Bung, Mas, kami berharap sebelum pelaksanaan hari H 678, harapan kami adalah pemerintah maupun DPR RI tidak membahas RUU Cipta Kerja atau mencabut RUU Cipta Kerja, mencabut dari RUU Omnibus Law tersebut, Klaster Ketenagakerjaan kita dicabut. Dan apabila memang sampai tanggal 8 tanggal 8 ini tetap disahkan, ya maka kami ya dengan cara yang tentu konstitusional, bisa kita melalui mogok nasional secara kuat-kuatan, ya kan, atau kita akan melakukan cara yang secara konstitusional, artinya melalui ke MK, begitu kira-kira, Mahkamah Konstitusi, begitu. Ada tambahan? Silakan, ada tambahan, Bung Agus? Cukup. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Baik, teman-teman media, demikian pertemuan atau pernyataan sikap rilis kami kepada media yang ada di wilayah Cirebon Raya. Dalam ini adalah Kabupaten Cirebon.
sikap kami tegas sekali lagi, kami menolak RUU Cipta Kerja ini karena nilainya menurunkan dari undang-undang yang sudah ada, itu Undang-Undang 13 tahun 2000 tentang kerjaan. Kami sekali lagi akan melakukan aksi pada tanggal 6, 7, 8 disertai dengan mogok kerja serentak ya, seluruh anggota kami. Kami berharap sekali lagi tadi disampaikan pemerintah sebelum aksi ini kami laksanakan, berharap dalam waktu dekat ini kita masih punya waktu. Hari ini tanggal 3, kita masih punya waktu sampai dengan beberapa hari ke depan, 4 hari atau 5 hari ke depan, pemerintah segera mencabut bab tentang ketenaga kerjaan itu di RUU Cipta Kerja ini. Sekali lagi, kami tetap akan melakukan aksi secara serentak oleh anggota-anggota kami yang ada di pabrik-pabrik. Demikian, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi sikap kali ini pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan hadir. Terima kasih pada media, teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya akhiri pernyataan sikap ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita PPSPB Cirebon Raya akan melakukan mogok kerja bersamaan dengan aksi serentak pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Ini adalah perjuangan untuk kita semua para pekerja buruh, untuk generasi-generasi kita, untuk anak cucu kita besok ke depan, beberapa tahun yang depan. Karena ini efeknya akan berdampak pada seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami FSPMI Cirebon Raya siap jegal RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja, tolak, tolak, tolak. Kami siap mogok nasional. FSPMI, FSPMI, FSPMI. Terima kasih.